Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jamaah Masjid Jamil Al-Aqsa rahimakumullah. Bersyukur dan Allah, monggo bersama-sama kita lakukan hamdalah alhamdulillah rabbil 16 hari sudah kita selesaikan puasa, mudah-mudahan yang sudah kita laksanakan di golongan ibadah berbulan, ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allah semoga terlimpah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sekalian termasuk yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mohon izin, biasanya untuk atau kuliah 10 menit, khusus malam hari ini mampir misalkan 20 menit ikhlas ya. Alhamdulillah. Soalnya kita ini biasanya bertengah senek niki mungkin kita nganggo senek. Jadi kita terus sini. Moga sing kita pun pengen senden boleh cari sendenan. Nah, apapun tidak bisa dibagi. Jamaah sekalian, lalu menikah kita semuanya memperingati nuzulul Quran yang secara arti adalah malam turunnya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Atas itu bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah persis awalnya adalah di bulan suci Ramadan. Yang kita semuanya sampun belajar, surat yang pertama turun, ayat yang pertama turun di Gua Hira adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Jamaah rahimakumullah, malam ini kita akan mencoba untuk memahami bagaimana sebenarnya fungsi dan keutamaan Al-Quran itu seharusnya bagi seorang muslim. Jadi kalau Bu Isra, kemudian ustaz-ustazah yang lain, dan saya dulu ngajari anak-anak PPA itu, setiap selesai pasti saya ajak menyenandungkan doa senandung Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Masih ada lagi? Monggo bareng-bareng. Allahumma arhamna bil Quran waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma
kalau kita ingin mengetahui tentang fungsi dari Al-Quran itu, sebenarnya bisa tercermin dari dua ini. Yang pertama, Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, berilah rahmat kepada kami dengan Al-Quran. Berarti seharusnya Al-Quran itu bisa jadi rahmat bagi orang Islam. Nah, makanya mengatakan, coba kita mulai dari keluarga sebagai elemen masyarakat terkecil. Apa kata Nabi? Nyetabkan, dengan benar-benar masih ingat dulu pas ijab atau ijabnya. Setelah ijabat pasti ada doa, semoga sakinah mawaddah warahmah. Bahkan saat pulau jadi murid pernah ada yang ngeten, saya terima nikah dan kawinnya si fulan binti fulan dengan mas kawin Al-Quran tunai. Jadi mas kawinnya Al-Quran. Gimana saksi? Bisa gitu. Alhamdulillah. Nah, yang jadi problematikanya, Qurannya itu kemudian terbungkus rapi oleh plastik, terus dianggap sesuatu yang keramat karena mas kawin, terus disimpan di atas lemari, tidak pernah dibuka. Alhamdulillah. Padahal yang lakukan ruangan masjid ini yang membuat kita semuanya kelihatan adalah karena lampu atau cahaya lampu. Maka apa kata Nabi? Lek rumah kita pengen bercahaya, lek rumah kita pengen hidup, lek rumah kita pengen sakinah mawaddah warahmah, apa konsepnya Nabi? Ikuti saya. Nawwiru bareng-bareng manazilakum bis-sholati wa qiraatil Qur'an. Dari depan kembali. Alhamdulillah, penyijian kami ini lumayan. Dengan hafalkan ini insyaallah 15 menit jadi hafal. Kalau mau ya. Apa kata Nabi? Nawiru mungkin dengan mendengar istilah nurun. Nurun itu apa? Cahaya. Nawiru. Nah ini kalau Mas Wiran belajar bahasa Arab sama saya itu, alhamdulillah beliau setiap Selasa belajar bahasa Arab sama saya dan teman-temannya. Itu ada satu perintah yang berbunyi nawiru, itu artinya adalah sinarilah. Kalau tadi nur diartikan cahaya, berarti bisa cahayailah. Bahasa Jawa ini apa? Padangono. Nah, padangono. Apa yang dipadani? Buyutakum, rumah-rumah kamu. Bisolat, dengan sholat. Tentu kalau bagi laki-laki ini adalah sholat sunnah. Wa qiraatil Qur'an, sinari rumah-rumah kita, rumah tangga
Sementara zikrul abdan, zikir yang paling besar adalah qiraatul Qur'an, yaitu bacaan Al-Qur'an. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan seperti doa kita ini tadi, Allah memberikan rahmat kepada kita, kepada keluarga kita, kepada warga RW 8, kepada warga Selosari, secara umum negara sampai masyarakat dunia, dengan catatan lau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk KPN Selosari, walaupun tidak ditulis di situ, amanu punya iman, wa taqaw punya takwa, termasuk mage rukun iman ada berapa? 6. 1 moyo KPK Bapak apa? 1 iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada Rasulullah. Tadi malah benar iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga iman kepada Rasul-Rasul Allah. Dan yang keempat coba diperhatikan, iman kepada kitab Allah, baik kitab Al-Quran maupun kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan sebelum Al-Quran. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, kegiatan-kegiatan yang dilakukan di masjid ini, alhamdulillah, semakin hari semakin rondo, semakin subur kegiatan, bukan hanya tilawah Al-Quran, tetapi sudah mengarah kepada tadarus Al-Quran. Apa bedanya? Makin dengan bisa googling. Ternyata tilawah Al-Quran itu membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah dan tata cara membacanya, yang dalam istilah ilmu disebut ilmu tajwid. Kemudian tadarus Al-Quran niku contohnya dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dalika itulah kitab Al-Quran, Alkitab. La raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu baru terjemahan. Kemudian kita cari asbabun nuzulnya, kita cari tafsirnya, karena sekelas pulau dengan sami bukan ahli tafsir, tidak punya kemampuan untuk itu. Bisanya apa? Mengambil tafsirnya para mufassirin kemudian disampaikan. Maka itulah yang disebut tadarus. Jadi tadarus itu tidak harus banyak-banyak membaca. Tadarus Al-Quran itu belajar membaca, memahami apa yang terkandung dalam bacaan itu. Allahumma rahmatna bil Quran, ya Allah, rahmatilah kami, berilah rahmat kami dengan Al-Quran. Kemudian waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran itu sebagai imam, sebagai imam. Imam itu artinya yang harus diikuti. Lah imam ruko jenengan mencoba aku tak sujud dan lebih cepat. Jadi jenenge makmum al-qudru. Ya. Imam al-sujud, kita baru ikut sujud. Maka diberi jangan sampai
seharusnya kita jadikan hujjah, menjadi rujukan, menjadi imam dalam hidup dan kehidupan kita. Contoh, saya makan ini, Al-Quran ridho, Al-Quran membolehkan atau tidak? Kalau saya berkata seperti ini, kemarin dari akad seminggu yang lalu pulau terambil tentang suudon, kalau dengan masih ingat tentang burung pipit itu, saya terangkan kalau saya suudon kepada orang, Al-Quran membenarkan atau tidak? Kalau sudah tahu kalau Al-Quran tidak membenarkan, kalau kita menjadikan Al-Quran sebagai imam, seharusnya tidak kita ikuti. Kemudian wahuda imam wahuda, tadi sudah saya terangkan cahaya, wahuda dan petunjuk, tadi sudah saya singgung ayatnya, warahmah dan juga sebagai rahmat. Berikutnya, Allahumma dzakirna minhu ma nasina. Ya Allah, ingatkan kami tentang apa yang kami lupa. Ya seru, faktorku sekali lagi tidak bisa dibohongi. Kula jenengan sami yang sudah 40 ke atas itu kecenderungannya mahalul khata wan nisyan. Kecenderungannya salah, kecenderungan lali itu besar. Maka kita perlu setiap saat meminta kepada Allah, Allahumma dzakirni minhuma nasitu. Atau kalau bersama-sama, Allahumma dzakirna minhuma nasitu. Ini yang barangkali perlu kekuatan Allah untuk menolong kita. Jadi di mimbar ini setiap habis tarawih dan banyak ustaz yang menyampaikan. Mudah-mudahan jenengan tidak mengatakan buatnya. Nah, mudah-mudahan tidak ada. Yang disampaikan sama dengan yang lainnya sama, alhamdulillah. Mungkin redaksi kemudian untuk penunjangnya berbeda. Ini yang seharusnya, dan yang paling penting untuk diyakini bahwa itu adalah sebagai rahmat bagi kita semuanya. Berikutnya, wa alimna minhuma jahilna. Bapak Ibu, jangan kalau masih ingat, malaikat itu pernah diuji oleh Allah. Bagaimana ujiannya? Malaikat sebutkan nama-nama benda seperti yang disebutkan oleh Adam. Apa kata malaikat? Bayangkan malaikat itu mengatakan, ya Allah, kami tidak mengetahui kecuali apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Malah malaikat. Maka Imam Syafi'i itu pernah memberi nasihat ini, Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi penyemangat bagi kita untuk terus belajar. Nanti kata beliau, kalau kamu sudah membaca satu kitab sebesar ini, sudah kamu pahami apa yang terkandung di dalamnya, sudah kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari, apa kata beliau? Jangan sombong. Di luar sana sudah ada yang membaca 10 kitab dan sudah diamalkan dalam kehidupannya. Maka yang mengatakan wa utitul ilma illa qalil. Aku Allah tidak memberi ilmu kalian kecuali sangat sedikit. Maka tidak pantas kita mengatakan lehku sinau cukup. Utlubil ilma minal mahdi ilal lahdi. Cari ilmu
mulai kita dialir sama orang tua sampai pemimpin itu batasnya selesai. Yang terakhir, warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Ya Allah, karuniakan kami untuk dapat membacanya sepanjang malam dan sepanjang siang. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Jadikan dia Al-Quran itu perisai bagi kami, wahai Tuhan semesta alam. Bapak Ibu, sampai Nabi memberikan sabda sekaligus kabar gembira, Iqra'ul Quran fa innahu sayati yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Baca oleh kalian Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini nanti akan datang pada hari kiamat sebagai saksi, pembela dan pemberi syafaat bagi orang-orang yang ketika di dunia mau membacanya. Sebaliknya, banyak penghuni kubur minta ke Allah, ya Allah, Allah dibalik ke dunia sehari saja. Mau apa? Bukan mau sholat, bukan mau puasa, bukan mau apa-apa. Saya ingin membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ternyata mampu menerangi kubur kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu